Sebenarnya akar masalah dari suburnya radikalisme di sebuah negara itu ada dua, yaitu ekonomi dan pendidikan. Kita sama-sama tahulah bahwa berkembangnya radikalisme itu nggak mendadak atau tiba-tiba muncul, tetapi melalui proses panjang dengan membodohkan masyarakat di sebuah negara dan menghancurkan ekonomi mereka, sehingga muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Dan proses pembodohan dan penghancuran ekonomi rakyat ini memang cara yang umum di banyak negara yang pemerintahannya korup, yang lebih mementingkan diri mereka dan kroninya daripada bangsanya sendiri. Karena itu, meski bukan siapa-siapa, saya ingin menitipkan pesan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden baru Republik Indonesia. Yang pertama, Pak, kuatkanlah ekonomi masyarakat. Karena ketika ekonomi masyarakat kuat, mereka akan lebih sibuk bekerja daripada bicara tentang mimpi negara yang sejahtera menurut asumsi mereka yang dikontrol oleh para pemuka agama. Dan yang kedua, dan sangat penting, itu adalah pendidikan. Saya ini jujur, miris menonton di sebuah media sosial wawancara jalanan di mana si konten kreator mewawancarai anak-anak SMP dan SMA yang ditanyakan pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu apa singkatan dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bayangkan, untuk sebuah singkatan itu saja seperti MPR, anak-anak SMP dan SMA itu nggak bisa menjawab. Mereka bingung, seperti tidak pernah diajarkan oleh gurunya. Padahal sebagai anak yang besar di era Orde Baru, kami sebagai siswa itu wajib harus tahu tentang lembaga pemerintahan negara. Dan ini adalah salah satu hal yang positif dari era Soeharto, di mana nilai kebangsaan itu ditanamkan sejak kecil lewat upacara bendera, lewat pelajaran PSBB, dan lain-lain. Sehingga anak-anak yang besar di masa Orde Baru tumbuh menjadi orang-orang yang punya misi di dalam membela negara. Dan hal inilah yang hilang di dalam pelajaran kita. Dan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan di era Jokowi ini, gagal total menjaga nilai ini di sekolah-sekolah. Sama gagalnya dengan menteri-menteri pendidikan di era SBY berkuasa. Dan ini, Pak Prabowo, sangat berbahaya, mengancam masa depan Republik Indonesia. Kita kebayanglah 10 sampai 20 tahun ke depan, ketika anak-anak kita ini sekarang bodoh ditambah dengan ekonomi mereka yang lemah, maka generasi muda ke depan akan gampang dimasuki ideologi-ideologi luar yang akan merusak negara. Pak Prabowo, fokuslah pada pendidikan nilai dan sejarah di sekolah-sekolah kita. Kita bisa mengadopsi apa yang pernah dilakukan oleh Orde Baru ketika mereka berkuasa. Ideologi negara itu harus dalam bentuk doktrin. Bukan anak-anak kita disuruh memilih apa yang mereka suka. Dan doktrin itu penting sekali untuk menjaga bangsa, supaya ideologi radikalisme itu tidak tumbuh besar, karena anak-anak itu akhirnya punya pertahanan diri untuk melawan mereka. Tolong pilihlah Menteri Pendidikan yang capable, yang menekankan pentingnya pendidikan kebangsaan di sekolah-sekolah dasar. Pendidikan merdeka itu nanti ketika generasi muda itu sudah punya pondasi kebangsaan yang sangat kuat. Jangan pernah serahkan negara ini pada ideologi-ideologi luar yang merusak. Itu sama saja seperti pengkhianatan terhadap apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan yang sudah mengorbankan diri mereka supaya Indonesia ini merdeka. Saya pun sedang berjuang di sana dengan membuat film-film tentang pahlawan kita, tentang peristiwa sejarah di negeri kita, supaya anak sekarang tidak lupa sejarah bangsanya. Itu, Pak Prabowo, pesan yang ingin saya titipkan dan semoga sampai. Dan saya yakin untuk masalah nasionalisme, Pak Prabowo pasti sudah punya nilai yang sangat kuat. Sebarkan itu semua ke anak bangsa dalam bentuk pendidikan yang kuat ke generasi muda kita. Jangan sampai, Pak, kekhawatiran Presiden Soekarno terjadi ketika beliau bilang, perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kalian akan jauh lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.
Jangan sampai terjadi ketika anak dan cucu kita nanti terpaksa harus melawan saudara sebangsanya sendiri. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan beberapa poin, betapa penting pendidikan di negeri kita ini. Mungkin sudah cukup jelas dan saya juga sangat mengerti apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Denny Siregar, dan dia memberikan pesan terhadap Pak Prabowo agar memperhatikan pendidikan yang sangat lemah di negara kita ini. Tentu berbagai macam pendidikan, apalagi sekolah-sekolah yang tinggal atau sekolah yang di pelosok, tentu mereka akan membutuhkan fasilitas dan tentu membutuhkan perhatian lebih banyak. Jadi inilah tugas yang sangat berat terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya yakin bahwasanya Pak Prabowo akan memperhatikan pendidikan, karena pentingnya pendidikan agar untuk negara kita ini, untuk melahirkan generasi-generasi muda untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia ke depannya. Teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana menjadi ulasan kita pada pagi hari ini. Model begini, Kak, anak bangsa yang untuk mencapai Indonesia emas katanya mimpi bos selagi pendidikan ini tidak dibenahi serius. Harapan IQ kita 78 sangat miris di Asia. Tentu butuhnya dorongan untuk meningkatkan pendidikan di negara kita ini agar melahirkan generasi-generasi muda dan anak-anak yang sangat pintar. Karena tentu dalam program-program yang sekarang pun, ya kita tidak menyalahkan program Pak Prabowo ya. Tentu semua program menarik ketika sudah menjalankan, ketika itu sangat menguntungkan masyarakat. Tentu kita sebagai masyarakat tetap mendukung tanpa alasan apapun. Yang menjadi persoalan kenapa SDM kita rendah, karena rakyat selalu mengharapkan penuh pendidikan anaknya di sekolah. Padahal pendidikan di sekolah terbatas oleh aturan. Lihat anak-anak orang Cindo yang sangat berprestasi. Padahal kita punya pemerintah yang sama, tapi karena peran keluarga orang tua dalam mendidik anaknya itu besar bagi Cindo, makanya mereka berbeda. Tentu memang kalau kita belajar kepada orang-orang Cina, mereka akan mengutamakan anaknya dalam pendidikan. Walaupun ada beberapa poin lah, ada beberapa Cina yang mendidik anaknya untuk lebih fokus jualan. Tentu banyak teman-teman. Bukti keberhasilan program revolusi mental 10 tahun terakhir. Tanya ke siswa non-NOSNIS, pasti siswanya menjawab kepanjangan MPR dengan benar. Bang Denny, bangsa ini tidak bisa maju karena orang Indonesia sedang ditinggalingkung dan badan oleh agama Indonesia didasari dengan Pancasila, tapi orangnya tidak paham. Lowong, permisi maju terus Kang Denny. Berantas penjajah di Nusantara ini, tetap semangat, waspada. Tentu memang dalam pendidikan di negara kita ini memang ya minim lah teman-teman. Kita bisa lihat bahwasanya mereka sudah mendapatkan fasilitas. Ya, kalau kita lihat juga beberapa ada sekolah yang memfasilitasi, tetapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang tinggal di pelosokan, bahkan mereka tidak memiliki gedung yang sangat besar. Jangankan besar, tapi mereka tidak memiliki gedung untuk belajar. Seperti daerah-daerah terpencil, itu sangat membutuhkan tenaga atau dorongan ataupun dengan fasilitas atau finansial yang mendorong mereka agar lebih semangat sekolah. Tetapi banyaknya para koruptor di negara kita ini, mereka tidak akan menyampaikan, tidak akan memberikan, mereka akan memangkas dana-dana dalam pembangunan apapun. Makanya di negara kita ini memang sangat sulit untuk mendapatkan IQ 78 ataupun 100. Jadi ini adalah salah satu tugas yang sangat berat terhadap Pak Prabowo. Walaupun memang banyaknya para koruptor pada saat ini, banyaknya para mafia-mafia yang ingin
bahkan sangat merusak negara inilah. Bukan yang ingin, tapi memang benar merugikan negara, merugikan masyarakat. Karena ketika mereka juga sudah korupsi, maka anggaran-anggaran yang telah akan dimasukkan, mereka akan memangkas, teman-teman. Jadi inilah sangat berat, atau bukan sangat berat, ini akan menjadi tugas kita, bukan hanya menjadi tugas Presiden Prabowo Subianto, tetapi kita sebagai masyarakat untuk mendukung penuh sebagaimana Pak Prabowo akan menuntaskan ini. Tentu Denny Siregar sebagai saudara kita juga membahas tentang Jokowi, yang dimana minimnya pendidikan di saat dia menjabat, dan dimana demokrasi yang sangat hancur pada saat ini dimulai dengan pendukungan Jokowi pada 2024. Tentu kita tidak melarang itu, tetapi banyak ada tindakan-tindakan atau efisiensi ataupun statement-statement yang telah dikeluarkan oleh Jokowi menjadi pro dan kontra. Pada saat ini juga keluarga Jokowi telah diserang oleh masyarakat. Tentu hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi pada Pilpres 2024 mendukung Pak Prabowo dan mendukung Gibran, dan bahkan pencalonan Gibran pun bermasalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak heran ketika masyarakat membenci. Jadi ya inilah yang terjadi, teman. Kita sebagai masyarakat pun, apapun yang terjadi ke depannya ketika Pak Prabowo melakukan atau tindakan-tindakan yang dilakukannya, kita tetap mendukung, karena sebagaimana ya tetap dia menjadi presiden. Nah, titip pesan buat mantan kriminal Orde Baru, kalau nggak mampu untuk mesejahterakan masyarakat dengan perbaikan ekonomi, ya sudah dihancurkan oleh si tikus gorong-gorong bernama Jokowi, serta memberantas kemiskinan di negeri ini, mending jadi petani singkong aja. Forward by Garuda Kencang, milenial Nusantara, netizen leader in speed, including buat Netim Division Investasi. Baru ini Bang Denny yang sangat respect kritik, memberikan kritik sekali, memberikan solusi. Bang Denny seorang negarawan juga. Tentu kita sebagai masyarakat pun, ya kalau saya tidak heran lagi melihat statement-statement atau education dari Denny Siregar, karena setiap hari saya menonton beliau dan dia sangat education dan sangat mudah dimengerti dan memberikan manfaat-manfaat agar kita mengetahui dalam situasi saat ini. Mas Denny dulu saya respect dengan Mas Denny karena selalu bilang program pemerintahan bagus, tapi penyampaiannya nggak bagus. Sekarang kenapa Mas Denny jadi menyampaikan provokasi dengan mengujar kebencian terhadap pemerintah terus? Padahal media sosial yang bisa dipakai untuk followersnya untuk bersama-sama membangun pemerintahan, dari sibuk menghujat dan membayar kebencian. Tolong sarannya Mas Denny ke pemerintahan bisa diterapkan diri sendiri dulu, seperti Mas Denny jago untuk memberikan nasihat tapi salut untuk menjalankan. Kalau dilihat kurang terus aja, coba kalau lihat kurangnya terus ada aja, tapi coba lihat pencapaian ada apa dibahas juga Mas. Pesan terus nih Mas Denny, tolonglah sebarkan kebaikan, sama-sama berjuang bantu Indonesia fokus untuk membangun Mas, bukan saling menjatuhkan bangsa sendiri. Seruput kopi dan kita gaspol. Tentu bukan hanya menjatuhkan ya teman-teman, tentu dia juga memberikan solusi dan juga memberikan edukasi. Tentu kita sebagai masyarakat sebelumnya tidak tahu, tapi saat ini tidak tahu. Saat ini kita menjadi tahu ketika kita mendengarkan penjelasan dari Denny Siregar, teman-teman. Jadi jangan salah paham, dia menyampaikan dan memberikan solusi juga. Nanti ya setiap orang atau manusia tentu akan lebih berbeda pandangan, memberi beda tanggapan. Ya kita berhak untuk memberikan tanggapan terhadap orang ketika itu dengan baik, tanpa hal-hal kata-kata yang negatif atau memicu kekerasan. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman, maka berilah tanggapan teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan. Gaspol.